TNI, karena ini menyangkut TNI, sebenarnya sudah waktunya ada evaluasi terhadap Undang-Undang TNI. Tidak banyak yang tahu bahwa pembahasan ketika itu di DPR, ada banyak tokoh partai politik seperti RK sendiri, Meliala dari PDIP atau Effendi Hoiri dari PKB yang Ya. menyadari bahwa Undang-Undang TNI sebenarnya sedang diberlakukan hanya sebatas 10 tahun untuk kemudian dievaluasi. Oke, Dan di saat part mananya, Mas? salah satunya adalah penempatan jabatan sipil oleh TNI aktif misalnya. Jadi ketika itu sebenarnya semangatnya dari TAP MPR tentang pemisahan TNI Polri dan tentang peran TNI Polri, TNI aktif tidak boleh duduk di jabatan sipil. Hanya boleh kalau ia sudah mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini misalnya di dalam kedinasan militer. Nah, tetapi karena undang-undang itu masih bersifat transisi dari pemerintahan di mana banyak sekali jabatan sipil diduduki oleh militer menuju pemerintahan demokratis yang katakanlah tidak ada lagi jabatan sipil yang diduduki militer, tidak bisa 100% begitu saja, masih dibolehkan di beberapa badan, misalnya di Kemenko Polhukam dan seterusnya. Nah, sekarang mestinya ada evaluasi bagaimana pelaksanaan sejauh ini. Dan kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Apa itu dampak negatif dibanding positif? Misalnya pembinaan karir di dalam kementerian menjadi terganggu, pembinaan karir di dalam kelembagaan-kelembagaan sipil jadi terganggu. Dan ketika ada masalah hukum seperti ini menimbulkan masalah hukum yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh KPK ketika datang ke Puspom TNI meminta maaf atau yang dilakukan oleh Puspom TNI datang ke KPK itu menabrak azas-azas hukum. Azas hukum yang pertama adalah azas hukum yang lebih tinggi itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi dalam hukum yang lebih tinggi setiap warga negara, segala warga negara, ya, termasuk TNI dalam Sabta Marganya itu mengakui kami warga negara, itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Gitu. Jadi tidak boleh ada keistimewaan, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap seseorang hanya karena ia menyandang anggota TNI. Semua harus tunduk pada hukum. Azas yang kedua adalah azas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi kalau TNI berpatokan misalnya pada Undang-Undang tahun 1997 tentang peradilan militer, itu undang-undang yang sudah lama sekali, sudah tertinggal oleh zaman. Tahun 2004 atau ini merupakan kelanjutan dari TAP MPR tahun 2000, sudah dinyatakan bahwa TNI tidak lagi misalnya boleh menduduki jabatan sipil dan ketika melakukan pelanggaran hukum maka ia tunduk pada jurisdiksi peradilan umum, terutama kalau ia melakukan tindak pidana umum, dan tunduk hanya pada peradilan militer kalau ia melakukan pelanggaran hukum pidana militer. Dalam kasus yang sekarang sebenarnya bukan tindak pidana umum dan juga bukan tindak pidana militer, karena tugas militer tidak ada urusannya dengan korupsi, bukan kepentingan militer. Yang terjadi sekarang adalah tindak pidana khusus. Karena tindak pidana khusus, maka warga sipil, warga berstatus polisi atau berstatus TNI sama-sama harus tunduk pada undang-undang yang khusus, pada penanganan hukum yang khusus, yaitu melalui KPK. Wewenang penyelidikan, wewenang penyidikan, wewenang penuntutan dalam kasus tindak pidana khusus korupsi ada pada KPK. Peradilannya bukan peradilan militer, bukan peradilan umum, tetapi peradilan khusus, yaitu peradilan tindak pidana khusus. Peradilan tindak pidana korupsi. Azas yang ketiga, Friska, yang dilanggar adalah hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Jadi kalau misalnya ada argumen bahwa karena ini adalah subjeknya anggota TNI, maka ia harus dibawa ke pengadilan misalnya militer. Argumen itu nggak cukup. Ada hukum yang khusus, yang bersifat khusus mengatur tindak pidana korupsi dan memberi wewenang kepada KPK, bukan kepada Puspom TNI, bukan juga kepada Polri gitu. Karena itulah dalam beberapa pengalaman sebelumnya anggota Polri ada yang diajukan ke pengadilan tipikor. Anggota juga saya kira ada dalam kasus pengadaan helikopter. Jadi ada banyak azas yang dilanggar dan karena itu tidak cukup presiden, tidak memuaskan menurut saya pernyataan presiden. Oh, sebatas koordinasi saja gitu ya Mas Usman ya? Bagian tinggi negara. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.